Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Billah. Jadi sekarang kita akan membahas materi pramuka tentang tingkatan dalam pramuka. Tingkatan apa saja sih yang akan kita pelajari di sini? Pertama itu ada siaga, galang, tegak, dan dega. Yang pertama, A. Siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Kode kehormatan pramuka siaga ada dua, yaitu Dwi Satya dengan arti janji pramuka siaga dan Dwi Dharma dengan arti ketentuan moral pramuka siaga. Isi dari Dwi Satya: 1. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Setiap hari berbuat kebajikan. Kemudian isi Dwi Dharma: 1. Siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. Kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Dua kode kehormatan yang disebut di atas adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat sehingga dapat menjadi pramuka siaga seutuhnya. Satuan pramuka siaga. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung, dan satuan terbesarnya disebut perindukan. Sebuah barung beranggotakan paling banyak 10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang ketua barung. Ketua pimpinan tersebut disebut sulung, yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri. Syarat kecakapan pramuka siaga. Syarat kecakapan umum atau SKU. SKU adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. TKU dalam pramuka siaga ada tingkat-tingkat, yaitu mula, bantu, dan tata, dan juga ada siaga Garuda. Syarat kecakapan umum atau SKK adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus TKK. Khusus TKK tingkat pramuka siaga berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing 3 cm dan tingginya 2 cm. Dan berikut ada lambang tanda jabatan siaga dan TKU siaga. Untuk lambang jabatan, jika memiliki 3 garis, itu tersebut pimpinan barung utama atau sulung. Kedua, kalau ada barisnya 2, itu berarti pemimpin barung. Dan yang ketiga, kalau cuma 1 garis, berarti itu adalah wakil pimpinan sulung. Biasanya lambang jabatan ini dijahit atau ditaruh di bawah lambang nama. Dan juga TKU untuk siaga mula, jika itu akan memiliki 1 garis, dan TKU siaga tata akan memiliki 2 garis, dan juga TKU siaga bantu akan memiliki 3 garis dengan gambar garisnya itu berdasar warna hijau dan ada gambar seperti sisir. B. Penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Pimpinan ketua regu disebut pratama. Biasanya anggota pramuka tingkatan penggalang berusia dari 10 sampai 15 tahun. Arti kiasan dari tingkatan penggalang yaitu bangsa kita mencari ramuan atau bahan-bahan serta kemudian dirakit dan akhirnya kita diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Tingkatan dalam penggalang. Penggalang memiliki beberapa tingkatan, yaitu 1 ramu, 2 rakit, 3 terap. Dan yang terakhir ada penggalang Garuda. Berikut ini contoh tanda tingkatan. Jika strip V1 berarti ramu, strip 2 V berarti rakit, strip 3 V berarti terap. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Berikut ini contoh TKK wajib. Ada TKK P3K, pengatur ruang, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, menjahit, juru kebun, dan pengaman kampung dan gerak jalan. Sistem kelompok satuan terpisah. Satuan terkecil dalam penggalang disebut regu. Setiap regu diketuai oleh seorang pimpinan regu atau pinru yang bertanggung jawab atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra biasanya diambil dari nama hewan dan
Nama Regu Putri biasanya diambil dari nama-nama tanaman. Lambang jabatan. Lambang jabatan ini biasanya diletakkan atau dijahit di kantung. Dan lambangnya ini hampir sama seperti siaga, bedanya hanyalah berwarna merah. Janji pramuka penggalang yaitu Trisatya. Dan kedua Dasadharma. Dasadharma adalah 10 janji seorang pramuka. C. Penegak. Penegak adalah anggota gerakan pramuka yang sudah memasuki jenjang umur 16-21 tahun. 5-8 orang penegak disebut sangga. Dalam satu sangga dipimpin oleh seorang penegak yang disebut pimpinan sangga atau pinsa. Beberapa sangga terbentuk yang namanya ambalan, yang dipimpin oleh pradana. Setiap ambalan mempunyai nama yang bermacam-macam. Bisa nama pahlawan, tokoh pewayangan, dan lain sebagainya. Contoh lambang jabatan golongan penegak. Biasanya lambang jabatan ini diletakkan di bawah nama. Lambangnya pun hampir sama seperti siaga dan penggalang. Bedanya kalau di penegak itu berwarna kuning. Arti kiasan. Arti kiasan dasar pramuka penegak diambil dari istilah masa penegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dan juga ada beberapa tingkatan dalam penegak, yaitu penegak bantara, penegak laksana, penegak Garuda. Yang dimana tingkatan tersebut pramuka Garuda ialah tingkatan tertinggi dalam golongan penegak. Kode kehormatan. Kode kehormatan dalam penegak yaitu Trisatya dan juga Dasadharma. Pandega. Pandega adalah golongan pramuka setelah penegak yang anggotanya berusia 21-25 tahun. Golongan pandega disebut juga dengan dewasa muda. Istilah pandega mempunyai arti pemuka atau ahli. Hal ini mengandung filosofi berdasarkan romantisme perjuangan bangsa Indonesia, di mana setelah masa menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia dilanjutkan dengan masa memandegani pelaksanaan pembangunan di Indonesia. TKU. TKU ini biasanya diletakkan di bahu atau pundak agar seseorang tersebut memiliki jiwa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakatnya. Dan di bawah ini contoh gambar pandega. Arti kiasan. Arti kiasan tingkatan pandega ini lebih kepada pembentuk karakter, kepemimpinan, kematangan jiwa dan mental, serta pengabdian masyarakat. Kode kehormatan pramuka pandega. Kode kehormatan pramuka pandega sama dengan kode kehormatan pramuka penegak dan anggota pramuka dewasa lainnya. Kode kehormatan pandega terdiri atas satya janji yang disebut Trisatya dan dharma pramuka ketentuan moral yang disebut Dasadharma. Organisasi pramuka pandega. Ada pramuka pandega dihimpun dalam satuan yang dinamakan racana. Satu racana pandega idealnya beranggotakan 10-30 pramuka pandega. Racana dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang disebut reka. Racana pandega menggunakan nama dan lambang yang dipilih sesuai dengan aspirasi anggota dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan racana. Biasanya menggunakan nama pahlawan, dapat juga menggunakan nama tokoh, nama jenis senjata, nama kerajaan dalam pewayangan, atau nama cerita mitos. Sedangkan reka dapat dinamakan bebas sesuai keinginan anggota atau sesuai dengan minat bersama anggota. Racana dipimpin oleh seorang ketua yang disebut pradana, yang dipilih dari musyawarah anggota racana. Sekian, terima kasih.